Misalnya yang mau kauli tambah batu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah untuk berkumpul lagi, menghamba lagi sebagai hamba Allah dan bermajelis lagi, wabil khusus majelis tentang akidah. Dan kita masih dalam rangkaian tema mengenal Allah, mengenal segala rububiyah, secara uluhiyah dan asma wa sifat. Dan kita sudah membahas dalam asma wa sifat nama Allah itu siapa, selain itu namanya siapa, yaitu asmaul husna. Kemudian apakah Allah berkeluarga, apakah Allah punya orang-orang, istri, anak, apakah Allah itu membutuhkan yang lain. Dan kita sampai pada pembahasan di manakah Allah. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, yaitu saja Allah itu di atas, menggunakan kata fauqa, di atas. Kemudian Allah juga sebutkan bahwasanya segala sesuatu naik kepadanya, nanti naiknya ke atas. Kemudian Allah juga sebutkan terkait dengan firman tentang wahyu, maka semuanya turun ke bawah. Pada banyak ayat, cuma ayat 1, tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nanti pada Quran surat Ghafir ayat 2, tanzilul kitab minallahil azizil alim. Al-Fusilat ayat 2, tanzilul minarrahmanir rahim. Kemudian Fusilat ayat 42, tanzilul min hakimin hamid. An-Nahl ayat 102, qul nazzala ruhul qudus min rabbika bil haqq. Kemudian At-Tufan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundhirin. Semua menunjukkan firman Allah itu turun dan amal naik, Nabi Isa naik. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad naik. Makanya Allah itu di atas, bukan di bawah satu. Nah, pertanyaan berikutnya, di atas di mana? Ini penting ini. Karena nanti ada orang yang mengingkari, menyatakan Allah di atas dengan mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Nah, Allah itu atasnya ada di mana? Disebutkan pada Quran surat An-Nisa ayat 158, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengangkat Isa alaihissalam kepadanya, mengangkatnya dengan memindahkan dari bawah ke atas. Ini dulu yang pertama. Kemudian dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengangkat Isa menujunya, yaitu yang di atas, dan ini menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas. Nah, di atasnya di sebelah mana? Allah menegaskan pada Quran surat Al-Mulk ayat 106 ayat 16 sampai 17, "Aamintum man fis sama." Sini ada kata-kata man fis sama. Apakah kamu merasa aman terhadap Dia yang ada di langit? Berarti di atasnya itu di langit. Kemudian ayat sifat bikumul ardu fa idza hiya tamur, bahwasanya Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Ayat 17-nya kalimatnya hampir serupa, amintum man fis sama. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang ada di langit lagi? Ayursil alaikum hasiba, yang mampu mengirimkan badai yang berisi batu. Fasata'lamuna kaifa nadir, maka dengan begitu kamu baru akan mengetahui kalau semua itu akibat dari kedustaan. 2 kali Allah menyebut kalau Dia adalah man fis sama, berada di langit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dipertegas oleh sebuah hadis, kisah dari seorang jariyah, budak wanita yang dimiliki oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Dia berkata, dulu aku punya seorang budak wanita yang aku tugaskan mengembalakan kambing-kambing milikku di daerah antara Gunung Uhud dan Jawaniyah dari Madinah. Suatu ketika aku mengeceknya dan ternyata ada seekor serigala yang membawa seekor kambing dari kambing-kambing yang digembalakan oleh budak wanita punyaku itu. Maka
aku sebagai manusia biasa marah, dan saking marahnya aku menampar wanita itu, budak itu dengan sangat keras. Kemudian datang penyesalan aku dan aku menyampaikan kepada Nabi SAW. Aku sampaikan hal itu dan beliau menyatakan itu hal yang besar. Sampai Nabi mengatakan, "Wih klaim, masa tidak mau ini?" Kira-kira gitu. Fakultu, maka aku spontan menyatakan, "Ya Rasulullah, afala tikuha." Dan jangan sudah menyatakan itu suatu kesalahan, saya ingin memperbaiki, saya merdekakan budak itu. Karena kata Nabi SAW, "Iktini biha," usai bawa sini dulu budak. Kemudian rene tak cek esek, nek misal dia orang baik tidak mau dibebaskan. Jadi sahabat itu kalau sudah dikasih tahu, "Oh ini salah, ini jelek," sahabat itu nggak mau lagi. Contoh suatu ketika ada sahabat pakai cincin emas. Nabi mengatakan, barang emas itu dari jenis rokok, langsung dicopot, dibuang. Terus Nabi diambil, manfaatkan. Maksudnya manfaatkan itu, jika disopot, dol, kamu nggak gawe kaya-kaya ini mengunjungi kan iso. Tapi dia udah benar-benar enggak. Apa yang sudah dengan larang saya nggak akan pernah lagi memegang. Itu keimanan orang dulu itu kayak gitu. Nek saya ini ketika dari gue haram ya jadi cukup. Makanya Bapak-Bapak dirahmati Allah, penting ya untuk memperbaiki keimanan itu agar kita itu benar-benar menghadirkan jiwa-jiwa yang warok, yang hati-hati dari barang-barang yang subhat atau yang haram. Nah, kembali ke sini. Kemudian fa'ataitu biha, aku datangkan budak itu. Ini ya Rasul orangnya. Faqala laha, Nabi bertanya. Niki mungkin pertanyaan ini bisa dengan jadikan pertanyaan tinggi memastikan kamu dan calon mantu dengan itu saya nomor dan dengan mau mengikuti sunnah Nabi. Pertanyaan jadi sepele. Ini kadang kita bertanya macam-macam, kan? Ini nggak fokus ke sini. Akhirnya malah ketemu nih, yo kerja yo apik tapi akidah itu aneh-aneh. Nah, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Lah, Gusti Allah ini. Itu jarang saya dengar nganterin orang lamar itu jadi kok ya calon mertuane Mas Gusti Allah ning itu jarang. Rata-rata nek kerja ngopo anake sapa, pengen numpak apa sing nganterke sapa kan gitu. Nah, makanya iki monggo bilang, "Aina Allah?" Mbak, Allah di mana? Kemudian kalau budak itu pun menjawab, "Fis sama," dia di langit. Coba. Buddha itu dengan tegas mengatakan di langit. Niki nek tenan Allah itu di mana-mana, niki jawabannya kudune bukan di langit, di mana-mana kan gitu. Tapi hari ini ada orang yang dengan keras sekali mengatakan Allah itu enggak di langit tapi di mana-mana. Paling aneh ini, padahal ini Buddha itu menyatakan fis sama, di langit. Karena kami melanjutkan pertanyaan kedua ini, man ana, aku sapa? Allah di langit enggak benar. Tapi enggak mengatakan salah, berarti sudah benar nih. Kemudian, lah aku sapa? Kalau sudah ini mengatakan antara Rasulullah, menjadikan Rasulullah. Kalau kata Nabi kepada tuannya ini tadi, yaitu Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, iktikha, aktikha, bebaskan. Fa'innaha mu'minah iki wa iman. Contoh, bebaskan, merdekakan sebagai penebus atas kegaranganmu menamparnya, bebaskan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya pengen ngecek calon mantu tinggi tanya, Mas, Mbak, Gusti Allah tinggi, aku di depan, Yowis, sesuatu meneng, sinawase yang neng. Makanya 3 pertanyaan itu benar tadi ditanyakan di kuburan, mantra buka, wabana juga, wabati juga. Benar hari ini kita bisa belajar jawab mantra buka Allah, wabati juga. Islam bahwa Nabi juga Muhammad SAW. Kita sepakat itu kita bisa pelajari sekarang. Tapi akan menjadi sulit dijawab oleh mereka yang akidahnya tidak jelas. Wis latihan dia iso jawab, mantu akidahnya tidak jelas. Apalagi latihannya salah. Anak Imam Ghufran itu ditekoi nanti nek ditanya mantra buka, bahwa Nabi juga, bahwa Nabi juga jawaban Imam Ghufran.
Mungkin Mama Gufron ini ditekoi, nanti kalau ditanya man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, jawaban Pancasila. Mungkin Habib itu ditekoi, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, jawaban Habib Fulan bin Fulan. Hakim Sirot ditekoi, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, jawaban aku santri ini Kiai Hasyim Asy'ari. Dan itulah ketika belajar ini keliru terus pengen jawabannya benar ini, aku yuk ketemu sebab tidak bisa. Orang yang sudah belajar benar tapi kemudian berakibat salah dan nanti akan susah menjawab. Makanya BPP dirahmati oleh Allah, tapi begitu menggali pelan-pelan agar kita itu benar-benar tidak ta'assub buta itu. Kita menghormati tokoh-tokoh tertentu tadi yang disebutkan, tapi dalam level-level yang salah yang kita katakan itu salah, tidak bisa menentu. Nah, sekarang di atas sudah, di langit sudah. Langit sebelah mana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langit kan luas, maka langit di sebelah mana? Telah ada di dalam Quran, hadis dan ijma ulama bahwasanya Allah di atas langit bersama yang di atas arsy-Nya, dan dialah Allah yang maha tinggi sekali. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya dalam 6 masa. Dalil-dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Allah di atas langit ada arsy Allah, Allah di atas arsy-Nya. Dan itu di atas semua makhluk. Dan Allah di sana setelah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau ngomongkan langit itu ada 7 lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atasnya nanti ada samudra, di atas samudra itu baru arsy Allah. Arsy Allah di atasnya baru ada Allah. Dan di atas Allah sudah tidak ada apa-apa. Jadi jangan sampai berpikir macam-macam. Kini dulu menunda dia tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lain yang serupa itu ada Al-A'raf ayat 54, ada Yunus ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, Al-Hadid ayat 4. Yang mana bunyinya satu-satu saya sebutkan. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'a fala tatadzakkarun. Allah kemudian bersemayam di atas arsy-Nya dan dilakukannya atau berada di sana setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kenapa kau mencari selain Allah penolong dan perantara? Apakah kamu semua tidak mau mengingatnya saja? Sehingga ketika Allah menjadi Rabb yang paling tinggi, paling agung, paling besar di tempatnya sana, maka Allah mempertanyakan, kok masih kamu nyari yang lain? Kok masih kamu minta tolong ke yang lain? Apakah kamu gak mau mengingatnya itu perbuatan yang salah, yang benar, mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Yunus ayat 3, Rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra. Rabb kamu semua yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya mengurusi semuanya. Makanya Allah sampai menyebutkan dalam hadis qudsi, yu'dini ibnu Adam, manusia-manusia itu menyakiti aku. Kapan? Ya subuh dahro, ketika mereka mencaci maki hari, bulan, tanggal, tahun, weton, pasaran. Wa anna dahru, padahal semua itu yang membikin aku. Biar amru, semua urusan aku yang memegang. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang malam. Kalau ayat ini menyatakan yudabbirul amru, aku yang mengurusi urusan mereka semua. Aku yang maha segala-galanya yang mengurusi mereka semua. Kok mereka mencari yang lain? Kemudian pada Al-Hadid ayat 4 dikatakan lagi hampir serupa, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arsy-Nya, dan Dia mengetahui yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar dari bumi. Dia juga mengetahui yang turun dari langit dan yang naik ke langit, dan Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Nah, ini pertanyaannya. Ketika Allah dinyatakan di atas arsy, tapi Allah juga menyatakan Allah bersama kita dimanapun kita berada. Maka ini bukan pertentangan. Ulama sepakat secara zatnya, secara fisiknya Allah itu ada di atas arsy.
tapi secara kehendak kuasanya bersama dengan kita. Pramila ayat ini jadi satu, jangan dibaca belakangnya kok depannya dengan buang, atau jangan dengan ambil depannya belakangnya dengan buang. Jadi ketika dikatakan Allah di mana-mana bukan secara zatnya, tapi secara kehendaknya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam sebuah hadis Imam Bukhari Muslim dikatakan, "Lamma qadallahu al-khalq kataba fi kitabih fa huwa indahu fawqal ars, inna rahmati walabat ghadabi." Ketika Allah sudah menciptakan makhluknya semuanya, maka Allah menulisnya di dalam Al-Lauhul Mahfuz, dan kitab itu berada di atas arsy di sebelahnya. Sesungguhnya dan tertulis di dalamnya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan semua kemurkaanku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi. Jadi bumi dibikin, langit dibikin, kemudian Allah membuat arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, inna Allaha khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy." Wahai Abu Hurairah, kata Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi serta apa yang di antara keduanya dalam 6 masa, kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya, berada di sana. Kemudian hadis yang lain disebutkan dari Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Lamma faraghallahu min khalqihi istawa 'ala arsy." Ketika Allah sudah menyelesaikan penciptaan semua makhluk, maka Allah bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pertanyaan berikutnya, ketika ditanyakan di atas arsy atau berada di arsy, di atas arsy atau berada di arsy. Jadi orang filsafat itu ngoyak terus ning dhuwure apa ning dhuwure pasti. Di atas arsy itu maksudnya ya. Jadi dengan tempat pesawat di atas bumi, nanti dengan betul tidak bumi, atau dengan di atas bumi posisi tidak bumi. Jadi ngoyak terus. Padahal zaman sahabat dulu nggak ada orang gampangannya ngoyak-ngoyak terus gitu. Bahkan budak wanita tadi kan dia menjawab sama di langit selesai sudah. Tapi orang sekarang ngoyak terus. Maka adapun perkataan Allah bertempat di atas arsy itu tidak terdapat sama sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bahasanya fis sama, di langit, bukan berada di dalam langit. Bedakan ya. Jadi langit itu lapasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka Allah itu di atas langit, bukan di dalamnya langit. Maka tidak ada nas yang menyatakan bahwasanya Allah memiliki sifat al-makan, bertempat di dalam langit, bukan di atas langit. Nah, mungkin kita mulai semuanya berarti yang dhuwure, berarti ini sore mesti lebih gede dibanding dhuwure. Dia bayangnya kayak kita berada di atas rumah, berarti rumah itu lebih gede daripada kita. Tidak selalu. Kita sebagai makhluk aja dengan dua sendal, apa yang biaya sendal lebih gede di bangkongnya kan tidak ada. Rata-rata sendal kecil itu. Nah sehingga ketika dikatakan di atas sesuatu, nggak selalu yang di atas itu mesti lebih kecil, nggak selalu. Maka tidak pula diduga dari perkataan para salafus saleh bahwa mereka mengatakan Allah bertempat di atas arsy atau yang semakna dengannya. Sehingga sifat ini tidak bisa ditetapkan dan juga tidak langsung kita ingkari. Jadi ketika dikatakan Allah itu di atas arsy, bukan berarti Allah itu nemplek sama arsy, enggak. Kita mengatakan Allah di atas arsy karena Allah yang menyatakan kalau Allah di atas arsy. Nah di atas arsy seperti apa? Nah disitulah berlaku perkataan Imam Malik. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u maklumun, bersemayam di atas arsy, di atas bersemayam itu sudah diketahui orang maknanya apa. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, teknisnya seperti apa kita tidak tahu. Kita terserah Allah seperti apa, kita tidak tahu, benar tidak tahu. Kemudian wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya ngoyak terus, itu sebuah kekeliruan, sebuah kebid'ahan. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena para sahabat dulu nggak pernah nanya. Ketika sudah dikatakan Allah di atas langit, ya sudah, nggak usah ditanya nemplek apa orang. Dikatakan orang. Ketika dikatakan orang, terus ning sebelah ngendi, ning aras, oke, ning aras kuwi ning dhuwure pas apa orang.
tak usah tanya. Inilah wilayah akidah yang memang benar-benar kita nggak tahu, Pak. Dan kalau kita mau menjawab, ya kita butuh dalil, dan nggak boleh ngarang-ngarang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menanggapi kalimat ini perlu diperjelas terlebih dulu makna tempat yang dimaksud. Jika tempat yang dimaksud adalah tempat sebagaimana yang ada pada makhluk, kayak kita berada di masjid ini berarti dibatasi dengan tempat, maka Allah jelas tidak bertempat. Gak akan ada makhluk manapun yang bisa cukup untuk ditempati oleh Allah, karena Allah lebih besar daripada semua makhluk. Namun jika tempat di sini maksudnya adalah aras, Ar-Rahmanu alal arsis tawa, Allah berada di atas arasnya, maka wajib kita tetapkan bahwa Allah berada di atas arasnya. Kenapa? Karena dalilnya bunyinya begitu. Makanya budak wanita itu mengatakan Allah di mana? Bisa di langit. Di langit bukan berarti di dalam langitnya, bukan, tapi di atas langitnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pernyataan ini dibuatkan oleh fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan in arada bi nafyil makan. Kalau orang-orang yang mengejar pertanyaan dengan kalimat tempat itu mengejar terus, maka katakan al-makanu al-muhitu billah. Kalau tempat yang dimaksud itu adalah tempat yang membatasi wilayah Allah Azza wa Jalla, fa hadzal nafyun sahih, maka kita tolak kalau Allah itu tidak bertempat benar. Fa inna Allah Ta'ala la yuhitu bihi syai'un min makhluqatih, karena Allah tidak akan pernah bisa dibatasi oleh makhluk siapapun, enggak ada. Wa huwa a'dhamu wa ajallu min an yuhita bihi syai'un, karena Allah lebih agung, lebih mulia daripada diliputi oleh makhluknya. Kaifala, bagaimana tidak? Wal ardu jami'an qadatuhu yawmal qiyamah was samawati mutwiyatun biyamini. Padahal Allah dikatakan dalam sebuah hadis bahwa seluruh bumi itu akan berada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit juga akan digulung dengan tangan kanannya. Jadi semua langit dan bumi itu akan selesai dalam gulungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tangan kanan Allah, dan itu otomatis yang digulung itu gak akan mampu membatasi Allah. Ketika kita hari ini ada di masjid ini, kita bisa menggulung karpet ini dan kita berada di atasnya. Tapi kondisi serupa tidak bisa diterapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikatakan Allah di atas langit, bukan berarti langit itu lebih besar daripada Allah. Mudah. Sama halnya yang tadi. Misalnya HP ini kan cilik, terus kalau ngadep tenriki mereka ngadep pulau, tenmejo. Saya di atas HP saya, apa terus HP saya lebih gede dari saya? Kan enggak. Apa terus meja ini lebih gede dari saya? Ya belum tentu. Dalam video. Tapi nanti sampai jauh kecil kan ya belum tentu. Makanya apa yang difahami nalar kita kepada manusia jangan diterapkan kepada Allah. Karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan makhluk manapun, dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Jadi Allah itu dia melihat, dia mendengar, tapi melihat dan mendengarnya lebih hebat daripada kita. Makanya Maha melihat, Maha mendengar. Dan Allah tidak bisa disamakan. Ketika Allah dikatakan berada di atas aras, bukan berarti kayak kita berada di atas dipan kita, boten. Kita ada di dipan kita kita lebih gede dari kita, itulah kita. Tapi apa yang menjadi standar kita sebagai makhluk manusia jangan diterapkan kepada Allah. Jadi kan yang bisa memahami ini dengan baik dan benar, jadi kan akan ngerti kayak jadi menungso disalin itu ora bakal dadi Tuhan. Kenapa? Siji daerah iso munculi, sing keloro salipe kok lebih gede timbang wonge, itu jelas bukan Tuhan. Wonten. Makanya mungkin enten dewa bentuk langit gitu kan ngomonge gitu kan. Bentuknya kaya munyuk, kemudian dikai kursi dilingkuhi, jelas ini bukan Tuhan. Walaupun dia bisa terbang bisa apa? Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh makhluknya, nggak bisa. Ya kan Tuhan itu maha kuasa, besar dan mengecil. Sang mengecil-mengecilnya Tuhan juga nggak akan kemudian sama dengan makhluknya. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau lalu melanjutkan perkataannya, wa in arada bi nafyil makan. Tapi kalau yang dimaksud dengan mengatakan Allah tidak bertempat adalah nafya ayyakun Allah Ta'ala fil ulu, menolak kalau Allah itu ada di atas sana, maka fahadal nafyu wa sahih, maka penolakan ini penolakan yang tidak benar, bal huwa batil bi
bidalalatil kitab was sunnah. Justru itu penolakan yang keliru berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena nyata-nyata di dalam Quran dan Sunnah itu disebutkan kalau Allah berada di atas arsy-Nya. Wa ijma'iz salaf wal aqli wal fitrah, dan berdasarkan kesepakatan para ulama, akal sehat dan fitrah manusia. Sehingga Ibnu Qayyim dalam syairnya beliau mengatakan, wa rabbu fawqal arsy wal kursi la yakhfa 'alaihi khawatirul insan. Dan Rabb kita Allah berada di atas arsy-Nya dan kursi tidaklah tersembunyi darinya lintasan pikiran manusia. La tahsuruhu fi makanin in taqulu rabbuna haqqan bi kulli makanin. Maka jangan kalian batasi dia dalam satu tempat ketika kalian mengatakan Tuhan kami benar-benar berada di setiap tempat. Jadi kalau dikatakan Allah di mana-mana, itu sebenarnya dia sudah menempatkan Allah di tempat-tempat itu juga keliru. Kemudian nazzahtumu bijahlikum ghairu arsi hiwa hadartumuhu fi makanin tsani. Kalian mensucikan Allah dari arsy-Nya karena kejahilan kalian, namun kalian justru meletakkan Allah di tempat-tempat lain selain arsy-Nya. Itu justru lebih salah lagi. La ta'miduhu biqaulikum la dakhilu fina wa la huwa kharijul aqwan. Jangan kalian meniadakannya dengan perkataan kalian, dia tidak berada di dalam kami dan tidak pula di luar alam semesta. Jadi maunya mensucikan Allah tapi justru salah pada tempat-tempat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kesimpulannya. Yang pertama, Allah itu di atas. Kemudian ketika dikatakan di atas sebelah mana, maka jawabannya di atas langit. Ketika ditanyakan langit yang mana, maka di atas langit yang paling atas, yaitu langit yang ketujuh. Di atasnya ada arsy. Sebelum arsy ada samudra luas, baru di atasnya ada arsy. Di atas arsy disitulah Allah bersemayam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, Allah berarti terikat dengan arsy-Nya, bertempat di sana? Jawabannya tidak. Kita katakan Allah di atas arsy bukan berarti Allah terikat nempel dengan arsy-Nya, tidak. Kita katakan Allah lebih besar dari arsy-Nya dan arsy-Nya tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ketika ditanya wa ma'akum aina ma kuntum, Allah membersamai kamu dimanapun kamu berada, maka ini menjadi dalil kalau Allah itu berada di mana-mana, maka jawabannya tidak tepat. Karena ayat itu dimulai dengan pernyataan kalau Allah itu ada di atas arsy. Sehingga ketika ada dua kalimat yang seolah-olah bertentangan, yang satu menyatakan Allah di atas arsy, yang satu menyatakan Allah ada di mana-mana, maka kita dahulukan yang depan daripada yang belakang. Sehingga para ulama menjelaskan yang depan ini Allah secara zat ada di atas arsy, secara kuasa, secara karunia Allah meliputi semua makhluk. Jadi cara memahaminya seperti itu. Dan di sini menjadikan sebab bahwasanya Allah mengawasi kita semua, Allah mengatur semua urusan kita. Itulah yang menjadikan Allah sebagai Rabbul Alamin, Rabbnya semesta alam. Dan disitulah Allah bertanya kepada kita, nek kamu sudah tahu aku di mana dan kamu sudah tahu aku juga dekat, maka mintalah hanya kepadaku, aku akan mengabulkan. Jangan menyembah yang lain karena aku mengawasi kalian, dan seterusnya dan seterusnya. Maka nanti muncullah kalimat min kalimatin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna masita. Para nabi itu ketika berdakwah selalu dibekali dengan kalimat yang sama, nek kamu sudah enggak punya malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Ini menjadi dalil paling tidak seorang muslim itu punya malu pada Allah Subhanahu wa taala ketika mau bermaksiat. Kenapa? Karena Allah di arsy-Nya sana mengawasi, melihat. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Selalu merasa diawasi. Menyolong diawasi Allah, mau berbuat dolim diawasi Allah, mau berbuat ini diawasi Allah. Maka itu yang kemudian mendorong dia untuk selalu taat pada perintah Allah, menjauhi larangannya. Di atas ilmu itu yang kita kenal dengan takwa. Orang takwa namanya muttaqin. Masjid dengan namanya masjid muttaqin. Harapannya orang yang di dalamnya punya akidah yang lurus, tahu Allah di mana dan paham kalau Allah mengawasinya, maka dia akan selalu tegak di atas perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Tadi jadi rumus utamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah
dengan aras itu apa. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdika.